Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kedahsyatan ajian gelap ngampar dan ajian lembu sekilan Raden Ronggo. Melihat tanah Jawi masa silam, kita akan tahu bahwa di dalam sejarahnya di Jawa yang tidak pernah sepi dari konflik, baik berupa intrik terbuka maupun peperangan, memaksa setiap wong Jawa untuk mempersiapkan diri dari bahaya baik dari dalam maupun dari luar. Bisa dikatakan sejarah Jawa adalah sejarah perjuangan manusia untuk bisa hidup damai, tentram dan bahagia, namun juga harus bersiap menghadapi segala tantangan. Sikap nerimo dan pasrah itu perlu, namun yang juga perlu adalah bahwa manusia Jawa adalah manusia yang siap untuk bertahan hidup di tengah berkecamuknya kepentingan yang berbeda-beda. Itu sebabnya di Jawa memiliki ilmu-ilmu kesaktian, hampir bisa dipastikan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup seseorang. Salah satu orang Jawa yang terkenal kesaktiannya adalah Raden Ronggo. Siapa dia? Raden Ronggo adalah anak satu-satunya Panembahan Senopati dan Ratu Kalinyamat. Sejak kecil hingga remaja, Raden Ronggo sudah berbakat menjadi pendekar sakti dan tangguh. Sayangnya, dia memiliki watak buruk, yaitu pemarah dan suka memukul. Suatu ketika, ada seorang pendekar pilih tanding dari Banten datang untuk menantang adu kesaktian Panembahan Senopati, sang pendiri dinasti Mataram. Raden Ronggo tahu kedatangan pendekar Banten ini dan meminta pada Panembahan Senopati agar dirinya saja yang menghadapi. Permintaan dari sang anak pun dituruti sekaligus untuk mengetahui sampai seberapa hebatnya ilmu kesaktian Raden Ronggo. Adu kesaktian pun terjadi antara Raden Ronggo melawan pendekar Banten, mulai dari menggunakan tenaga biasa hingga tenaga dalam tingkat tinggi. Akhirnya dengan pukulan tenaga dalam, sang pendekar Banten tewas berkalang tanah. Raden Ronggo memiliki segudang ilmu kesaktian. Salah satunya adalah kekuatan jari tangannya untuk menusuk-nusuk batu. Batu yang keras terasa oleh Raden Ronggo seperti menusuk tanah lunak. Suatu ketika dia diperintahkan oleh sang ayah untuk berguru ke Juru Mertani. Aku ini sudah sakti mandraguna, tapi kenapa masih diperintah untuk berguru ke Eyang Juru? Saya akan mendapatkan apa? Begitu katanya dalam hati. Singkat cerita, Raden Ronggo pun menurut dan pergi menghadap Ki Juru Martani. Sesampai di depan rumah Ki Juru yang ada masjid kecil di teras, dia terpaksa menunggu sebab Ki Juru sedang sholat duhur. Raden Ronggo pun duduk di teras masjid yang terbuat dari batu kumalasa dan iseng-iseng jarinya ditusuk-tusukkan. Batu itu pun berlobang-lobang. Usai sholat, Ki Juru keluar masjid. Dia langsung menyapa Raden Ronggo. "Cucuku, apa jarimu tidak sakit menusuk batu yang keras itu?" Seketika itu pula batu itu menjadi keras dan kesaktian Raden Ronggo hilang seketika. Benar kata ayah bahwa saya harus berguru pada panjenengan Eyang Juru Martani. Saya sadar orang muda seperti saya tidak boleh menyombongkan ilmu kesaktian pada orang yang lebih tua. Ki Juru Martani kemudian mengajari Raden Ronggo berbagai ilmu kesaktian. Salah satu yang diajarkannya adalah aji lembu sekilan. Ajian ini untuk menghadapi lawan di dalam peperangan. Senjata tajam dan tumpul tidak akan mampu melukai tubuh bagi pemilik ajian ini. Untuk melakukan penyerangan ataupun pukulan, aji lembu sekilan sangat efektif karena bisa melipat gandakan tenaga ratusan kali tenaga biasa. Bagi para pendekar yang ingin memiliki ajian ini, dia tidak boleh memanggil lembu atau sapi dan tidak diperkenankan memakan dagingnya. Dia harus menjalani laku berpuasa selama 40 hari
hanya makan dedaunan yang dikulup dengan bumbu garam. Minumnya air kendi, dan apabila sudah selesai 40 hari, lalu dia kemudian ngelowong 3 hari 3 malam mulai hari Kamis Wage. Cara matek aji ini yaitu dengan membaca mantra. Setelah membaca mantra, seketika itu pula daya gaib ajian ini bekerja. Raden Rangga juga dibekali ajian penutup yang sangat hebat. Nama ajian pemberian Ki Jurumartani ini adalah ajian gelap ngampar. Ajian yang konon milik salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Baginda Ali. Ajian ini digunakan untuk menghadapi peperangan massal. Sekali matek aji dan berteriak, maka nyali musuh akan ciut dan mereka akan buyar lari tunggang langgang ketakutan. Pendekar pemilik ajian gelap ngampar sangat ditakuti karena tubuhnya kebal senjata dan memiliki mata yang bisa memancarkan sinar sangat kuat sehingga sampai bisa membakar lawannya. Cara mendapatkan ajian gelap ngampar ini dituturkan Ki Jurumartani sebagai berikut. Puasa mutih 40 hari, makan hanya sekali tiap 12 malam. Setelah puasa selesai, maka dia harus ngelowong, tidak tidur dan begadang di luar rumah selama 7 hari 7 malam, dan mulai puasa pada hari Sabtu Kliwon. Ajian ini otomatis bekerja bila dalam peperangan sang pendekar membaca mantranya. Demikian sedikit sejarah 2 ajian dahsyat yang dikuasai oleh Raden Ronggo. Tidak salah kita belajar berbagai ilmu kesaktian dengan harapan agar kita semakin bijaksana bahwa samudera ilmu Tuhan begitu luasnya. Sementara ilmu manusia hanya memiliki sedikit ilmu seperti setitik air saja. Namun setitik air ilmu itu pun bila dimanfaatkan secara optimal dengan tujuan yang luhur akan mendatangkan berkah. Berbagai ilmu ajian warisan para leluhur ini bisa mendatangkan manfaat yang besar. Misalnya untuk menghadapi kejahatan yang kini semakin marak terjadi, atau menghadapi bahaya musuh yang mengancam wilayah negara kita. Ada versi lain yang menyatakan Raden Ronggo adalah putra Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah putri Adipati Madiun. Ada lagi yang menyatakan Raden Ronggo adalah putra Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Konon atas aduan Panembahan soal kenakalan putra mereka, maka Kanjeng Ratu Kidul berubah rupa jadi ular besar dan menyebut putranya untuk dibawa ke kerajaan Laut Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah kedahsyatan ajian gelap ngampar dan ajian lembu sekilan yang dikuasai Raden Ronggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.